Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar kita semua hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya mau cerita tentang Daud. Saya ambil ceritanya di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 14. Perikopnya adalah pendaftaran dan hukuman. Ayat pertama, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Nah saudara, cerita kenapa Daud menghitung bangsa Israel, karena Daud merasa dirinya telah diberkati oleh Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupannya ketika dia memimpin bangsa Israel menjadi raja. Saudara, karena dia merasa nyaman dengan kemenangan itu, dia menjadi sombong. Saudara, dia pengen berapa banyak bangsa Israel hari itu. Dia pengen tahu jumlah mereka. Sedang waktu itu Allah tidak memerintahkan Daud untuk melakukan hal itu, sehingga hal itu dipandang dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghajar bangsa Israel hari itu akibat kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Nah saudara, masalah kenyamanan ini ya yang dialami oleh Daud menjadikan Daud lengah, sehingga Daud bisa dibujuk oleh iblis untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Iblis memujuk Daud di dalam hati dan pikirannya, mungkin hitung coba bangsa Israel sekarang, betapa banyaknya bangsamu, ya, betapa besarnya kerajaanmu. Yang itu membuat Daud lengah, saudara. Daud menjadi sombong, dan Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Sehingga oleh karena kesombongannya, di dalam kelengahan Daud waktu dia merasa nyaman, Daud lengah. Daud mudah dibujuk oleh iblis dan jatuh ke tangan iblis, sehingga Allah mendatangkan hukuman atas dosa Daud hari itu. Nah saudara, dari cerita ini kita belajar hati-hatilah dengan kenyamanan. Hati-hatilah dengan kenyamanan, karena waktu kita dalam keadaan nyaman, kita berpikir situasi dan keadaan kita baik-baik saja.
Waktu kita dalam keadaan nyaman, kita berpikir, kita melihat, kita merasa kita semua dalam keadaan aman, tidak bahaya. Sehingga iblis berkata dalam hati dan pikiran kita, buat apa kita berdoa, atau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman. Buat apa kita melayani Tuhan, atau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman hari ini. Buat apa kita beribadah, atau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman hari-hari ini. Hati-hati saudara, kenyamanan membuat kita lengah. Kelengahan kita itulah menjadi pintu masuk si iblis untuk mencobai kita, untuk membujuk kita, supaya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Ingat, sekalipun kita dalam keadaan nyaman, tetaplah berdoa. Sekalipun kita sedang diberkati Tuhan hari ini, tetaplah beribadah. Sekalipun kita sedang berkecukupan hari ini, sedang tidak ada permasalahan hari ini, tetaplah melayani Tuhan. Jangan lengah, saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah baca firman Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Namun sebaliknya, hari ini apabila kita sedang ada di dalam permasalahan, tetaplah berdoa. Apabila kita sedang ada di dalam persoalan, tetaplah beribadah. Sekarang apabila kita sedang ada di dalam pergumulan hidup yang begitu berat, tetaplah layani Tuhan. Jangan lengah sekalipun, saudara. Hari-hari ini begitu rentan, begitu bahaya buat kehidupan kita apabila kita merasa nyaman dan kita menjadi lengah. Tutup pintu hati kita, tutup telinga kita, tutup pikiran kita untuk iblis. Lewat doa, lewat ibadah, lewat pelayanan, lewat pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara, hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan akan membuat kita menjadi lengah. Kelengahan kita itulah menjadi pintu masuk si iblis untuk membujuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena lawanmu, si iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling, terus mencari kelemahan kita. Sampai ketika kita lengah, kita lemah, dia masuk menyerang kita, menerkam kita, memangsa kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan sampai kita lengah. Terlebih ketika kita merasa nyaman, baik ketika kita diberkati. Kita merasa nyaman ketika kita dalam penderitaan. Hati-hati saudara, kenyamanan akan membuat kita lengah. Kelengahan itulah pintu masuk si iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.